Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi. Saya langsung saja kemarin ke diferensial, sekarang ke limit fungsi. Jadi saya langsung untuk mempersingkat waktu, limit fungsi aljabar nanti bisa digunakan dua cara pemfaktoran dan menggunakan dalil de hospital namanya atau dalil turunan. Saya untuk mempersingkat waktu, saya langsung gunakan dalil de hospital. Nanti untuk pemfaktorannya kita bertemu di lain waktu ya, nanti setelah ini. Ya, untuk yang sekarang saya akan gunakan dalil de hospital. Limit fungsi aljabar, kalian bisa lihat secara umum bentuknya ditulis limit di sini x menuju a sama dengan fx, nanti x-nya diganti a, sama seperti diferensial. Di sini yang pertama, jika FAK maka limit x menuju a fx-nya sama dengan k. 0 per k itu 0, atau k dibagi 0 itu x-nya menuju tak berhingga, fx-nya. Untuk limit fungsi aljabar saya satu contoh, dan untuk limit tak hingga nanti juga satu contoh. Untuk tugasnya nanti bisa di Google Classroom ya, jangan di WA ya, saya mohon. Ini limit fungsi aljabar. Contoh pertama, cuma satu contoh. Limit x nanti diganti dengan angka min 3, x pangkat 2 min 3x plus 5 per x pangkat 2 minus 6. Saya langsung gunakan yang namanya dalil de hospital atau diturunkan. Berarti di sini x pangkat 2-nya ini saya turunkan menjadi 2x. Oke. Pangkat 1 ini karena pangkatnya 2 dikalikan angka 1 di depan x, tidak ada angka dianggap angka 1, 2 dikali 1, 2, sekali lagi pangkatnya dikurang 1 min, jangan diubah tanda 3x itu jadi angka itu sendiri min 3, x-nya hilang, plus 5 karena tidak ada x berarti diabaikan, per x pangkat 2 berarti 2x, saya langsung bawah begini. Oke, dengan x diganti dengan angka negatif 3 berarti sama dengan semua x-nya diganti angka negatif 3 berarti 2 dikali negatif 3 dikurangi dengan 3. Oke, ini dalam kurung ya supaya berpemisah. Oke, ini dibagi dengan 2x berarti 2 kali min 3 sama dengan, dikalikan yang di dalam kurung berarti negatif 6 dikurangi dengan 3 dibagi 2 kali negatif 3 itu negatif 6 sama dengan negatif 6 dikurangi 3 itu negatif 9. Oke, dibagilah dengan negatif 6. Negatif dicoret, sama-sama negatif, jadi hasilnya positif. Ini dicoret sama dengan 9 per 6 ini ya, dibagi bisa dua-duanya pembilang maupun penyebut bisa dibagi dengan angka 3, berarti hasilnya 9 dibagi 3 hasilnya 3, 6 dibagi 3 hasilnya 2, berarti hasilnya 3 per 2. Oke, ini dasar untuk limit fungsi aljabar. Oke, dasarnya seperti ini, saya langsung turunkan saja. Nanti untuk pemfaktorannya setelah materi ini ya, kita materi pemfaktoran. Selanjutnya saya akan langsung ke limit tak hingga, selisih akar linear dan kuadrat. Bisa kalian perhatikan ini. Nah, ini limit tak hingga, bacaannya seperti ini. Ini limit x menuju tak berhingga, ini bacaannya. Limit x menuju tak berhingga. Oke, dengan yang pertama itu ax, berarti di depannya itu a, x pangkat 2 plus bx plus c, min, persyaratannya selisih ya, berarti dikurang p, x kuadrat, qx, dan r. Berarti a, b, c, min, p, q, r, masing-masing ada di dalam akar. Kalau bilang ganda, jika a lebih dari p, berarti nilai a ini, oke, nilai yang di depan a, jika a lebih dari p, oke, maka hasilnya adalah tidak berhingga.
simbolnya ini, atau sama dengan simbolnya tak berhingga itu seperti ini, bisa juga S miring gitu ya. Jika A sama dengan P yang di depan tadi, sekali lagi yang kedua, jika A nilainya sama, kalau tadi nilai A itu lebih dari P, berarti misalkan di sini 3x pangkat 2, min di sini 2x pangkat 2, berarti A lebih dari P, nilainya tak berhingga. Jika nilai A sama dengan P, rumusannya ini, B min Q per 2 akar A. Digunakan variabel B, Q, dan A. Ini rumusannya. B min Q per 2 akar A. Dan jika A kurang dari P, hasilnya negatif tak berhingga. Jika A-nya lebih dari P, positif tak berhingga. Jika A-nya kurang dari P, negatif tak berhingga. Jika A-nya sama dengan P, menggunakan B min Q per 2 akar A. Contohnya seperti ini, saya langsung ketika A sama dengan P. Ini berarti yang di depan. Limit X tak berhingga ini. 3x pangkat 2 ini, 3x pangkat 2 ini, A-nya berarti 3, dan P-nya ternyata sama. Berarti A sama dengan P ini. Digunakan rumus. Saya tulis dulu satu persatu. Pak, berarti di sini A-nya, di depan ini A. A-nya sama dengan 3. B, di depan. Ini sama dengan positif 5. Dan C itu sama dengan negatif 7. Yang pertama. Nah, yang kedua, pengurangnya, selisihnya, berarti ini P sama dengan positif 3 juga, sama dengan A. Terus Q, yang di tengah itu Q sama dengan negatif 6. Negatif 6. Dan R, ini P, Q, R itu sama dengan positif 2. Artinya ini akan kita gabung gitu kan, berarti nilai A, ini yang saya buletin ini, nilai A ini sama dengan P. Sama-sama 3. Kita gunakan rumus yang ini, yang di tengah. Rumusannya adalah B min Q. Rumusannya adalah B, karena sama A sama dengan P, B min Q per 2 akar A. Nah, kita gunakan variabel B, Q, dan A. Ya, saya stabilo variabel B, ini yang gunakan B, Q, yang saya hijauin ini, dan A. Kita gunakan variabelnya ini. Ya, yang saya hijauin. Sama dengan B-nya diganti dengan angka 5. Min, hati-hati di sini, Q itu negatif 6, saya tulis di sini, Q itu negatif 6. B min Q dibagilah dengan 2 akar A. 2 akar A berarti 2 akar 3. Sama dengan, nah ini negatif ketemu negatif, ini ya, negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti menjadi 5 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 11 per 2 akar 3. Tidak cukup sampai di sini, disederhanakan, dikali dengan sekawan. Sekawannya saya ambil akarnya saja. Di sini ada akar 3. Saya ambil akarnya, angka 2-nya saya tidak masukin. Akar 3-nya yang saya masukin. Berarti di sini akar 3. Supaya hasilnya 1, berarti akar 3 dibagilah dengan akar 3, tidak merubah hasil. Sama dengan, tinggal dikali dong, berarti ini sama dengan 11 dikali akar 3 ini, dan 2 akar 3 dikalikan akar 3. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti hasilnya di sini 11 akar 3. Dibagi. Nah, ini akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya 3. Berarti ini 3. Berarti 3 dikalikanlah dengan angka 2. 2 dikalikan dengan 3.
Berarti hasilnya 11/6 akar 3. Atau tulisannya begini, 11/6 akar 3. Ini hasil untuk soal di atas ini ya, yang hitam ini. Demikianlah, terima kasih, singkat saja untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti akan kita bahas itu tentang pemfaktoran dan yang lain-lain. Oke, Google Classroom tugasnya dikerjakan, harus tepat waktu. Demikian, salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.